Jadi terdapat pihak-pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang pertama adalah stakeholder, yang kedua adalah kepala sekolah, yang ketiga adalah wakakurikulum, yang keempat adalah guru, dan yang kelima adalah siswa. Nah, jadi di sini kami ingin menyampaikan sekiranya problematika atau masalah yang dihadapi dari sudut pandang wakil kurikulum. Nah, jadi sebelumnya kita harus tahu atau mengingat lagi apa itu UBD atau Understanding by Design. Jadi Understanding by Design ini merupakan kerangka berpikir yang membantu guru dalam menyusun rencana pembelajaran. Dalam UBD ini, guru diajak untuk berpikir secara mundur. Memang terlihat paradoksal, namun sebenarnya UBD ini cukup efektif digunakan dalam merancang suatu kegiatan pembelajaran. Nah, adapun tahap-tahapannya itu ada 3. Yang pertama adalah analisis hasil yang diinginkan. Jadi di sini guru menganalisis apa saja hasil yang mereka inginkan dari sebuah pembelajaran. Nah, hasil-hasil ini dapat ditulis dalam bentuk tujuan yang diambil dari capaian pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu yang kedua adalah menentukan asesmen yang akan digunakan. Di sini guru itu menyusun asesmen yang digunakan untuk mengukur hasil yang tadi telah disusun. Nah, lalu yang ketiga yaitu merancang kegiatan pembelajaran. Jadi di sini guru merancang kegiatan apa saja yang dapat dilakukan siswa untuk menuntaskan asesmen yang tadi telah dibuat. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu apa itu tugas dan fungsi dari wakakurikulum. Jadi wakakurikulum ini merupakan orang yang bertugas membantu kepala sekolah mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kurikulum yang digunakan di sekolah. Adapun tugas dari wakakurikulum yang kami rangkum beberapa diantaranya yaitu menetapkan kebijakan mutu dalam standar SKL isi, proses, dan penilaian. Yang kedua, menyusun program, mengatur pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. Dan yang ketiga, menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Nah, sekiranya dengan tugas dan fungsi dari wakakurikulum tadi, terdapat beberapa problematika yang mungkin dialami wakakurikulum dalam menerapkan UBD di sekolah. Jadi yang pertama dari segi perencanaan. Jadi dalam segi perencanaan pasti sulit untuk merencanakan penerapan kerangka UBD dikarenakan UBD dimulai dari hal kecil barulah ke hal besar dalam penerapan tujuan jangka panjang ke depannya, sehingga hal ini tidak biasa dilakukan oleh orang-orang di sekolah, sehingga membutuhkan pembiasaan dalam melakukan penerapan UBD. Selanjutnya dari segi referensi. Jadi referensi dari UBD ini cukup minim dari segi bahasa Indonesia, sehingga guru yang kurang menguasai bahasa asing akan sulit memahami UBD secara maksimal. Nah, hal ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memahami secara baik tentang pengembangan suatu kurikulum serta tantangan dan hambatan dalam penerapan kurikulum tersebut. Yang ketiga yaitu adalah budaya sekolah. Jadi dalam budaya sekolah, yang ketiga adalah budaya sekolah. Perencanaan Understanding by Design merupakan kerangka berpikir baru yang membutuhkan penyesuaian untuk semua orang melakukan format kerja yang sama. Mengubah pola pikir merupakan hal yang sulit dilakukan, utamanya mengubah apa yang telah menjadi ketetapan dalam waktu yang lama. Nah, jadi hal ini berhubungan dengan kebiasaan atau pola pikir yang sudah didogma dari dulu untuk melakukan rancangan yang sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah waktu. Nah, jadi dari ketiga permasalahan yang tadi di awal telah disebutkan, tentu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dapat secara maksimal menerapkan Understanding by Design di sekolah. Adapun solusi-solusi yang dapat kami berikan, yang pertama adalah dari segi perencanaan, di mana wakal kurikulum dapat berkolaborasi dengan sekolah, guru, dan wakal lainnya dengan membentuk suatu kelompok untuk merencanakan kerangka UBD agar mencapai tujuan jangka panjang. Selanjutnya dari segi waktu, jadi di sini diperlukan sikap yang konsisten untuk mau menerapkan dan mengarahkan anggota sekolah dalam menggunakan Understanding by Design sebagai rancangan kerja atau rancangan pembelajaran. Selanjutnya dari referensi, guru dapat memperbanyak sumber referensi baik melalui jurnal, buku, ataupun seminar proceeding tentang Understanding by Design. Selanjutnya dari budaya sekolah, jadi wakakurikulum dapat mengajak kelompok kecil guru untuk mengembangkan kerangka berpikir Understanding by Design. Dalam prosesnya, guru dapat saling memperbaiki satu sama lain melalui kelompok kecil, sehingga dapat mengajak kelompok besar kemudian untuk sama-sama menerapkan Understanding by Design. Jadi, pelaksanaan Understanding by Design ini harus dilakukan
mulai dari kelompok terkecil hingga kelompok terbesar. Jadi pelan-pelan, karena akan lebih efektif dibandingkan perencanaan yang dilakukan secara menyeluruh secara langsung. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan diskusi kelompok saya. Saya harap diskusi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup dengan terima kasih.